Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Rahmawati, NIM 204.105.010072, kelas Perbankan Syariah 3. Di sini, saya akan menanggapi penjelasan materi dari Bapak Wadud Nafis, yaitu mengenai tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Yang pertama, pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos, di mana oikos diartikan sebagai rumah dan nomos diartikan sebagai tatanan, aturan, atau peraturan hukum. Jika digabungkan, oikos dan nomos adalah pengelolaan atau manajemen rumah tangga, seperti sistem administrasi dalam rumah tangga. Jadi, dalam pengertian ekonomi ini, kita diajarkan bagaimana cara mengelola atau memanajemen rumah tangga itu dengan baik. Misalnya dalam segi keuangan, bagaimana cara kita mengelola atau manajemen keuangan dalam rumah tangga agar semua kebutuhan dalam rumah tangga itu bisa tercukupi dengan baik. Tetapi dalam pengertian ekonomi ini kita tidak hanya diajarkan mengenai pengelolaan atau manajemen rumah tangga saja, tetapi kita juga diajarkan bagaimana pengelolaan atau manajemen sebuah perusahaan, di mana bagaimana seorang manajer keuangan itu bisa mengelola uang perusahaan agar tujuan dari jalannya usaha dalam perusahaan tersebut bisa tercapai. Yang kedua, definisi ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi di sini diartikan sebuah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia atau sumber daya manusia. Di sini kita diajarkan bagaimana jika manusia itu memiliki sumber daya yang terbatas, seperti uang, air, minyak bumi, dan lain-lain. Tetapi manusia itu bisa mengelola dengan baik sumber daya tersebut untuk memanajemen sumber daya yang terbatas. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di sekitar kita itu dengan baik. Misalnya sumber daya yang terbatas seperti uang. Bagaimana cara kita sebagai manusia itu memanajemen uang dengan baik agar supaya apa yang kita inginkan atau apa yang kita butuhkan itu bisa terpenuhi. Atau sumber daya air misalnya, bagaimana cara kita memanajemen atau mengelola air tersebut dengan baik, dengan cara menggunakannya pada saat yang dibutuhkan, menggunakannya pada saat kita perlu, dengan tidak membuang-buang air, atau menggunakannya pada saat yang tidak kita perlukan. Kita harus bisa mengelola atau memanajemen sumber daya yang terbatas tersebut dengan baik, agar sumber daya yang terbatas tersebut bisa terpenuhi atau tercukupi bagi kita dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Bukan hanya tentang sumber daya yang terbatas saja, tetapi bagaimana cara perusahaan itu untuk memanajemen, bagaimana seorang manajer itu mengelola perusahaan yang memiliki sumber daya yang terbatas agar perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan dari jalannya usaha yang dikelolanya. Yang ketiga, pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif, di mana ekonomi deskriptif ini mendeskripsikan atau menggambarkan perekonomian suatu daerah atau negara, atau mempelajari perekonomian suatu negara. Jadi kita mengetahui bagaimana suatu daerah itu dalam mengelola perekonomiannya, bagaimana perekonomian di suatu negara itu bisa terpenuhi, bagaimana perekonomian di suatu daerah itu bisa terpenuhi, seperti itu. Yang kedua, ekonomi terapan. Ekonomi terapan di sini diartikan sebuah perusahaan yang menerapkan ilmu ekonominya dengan cara misalnya bagaimana perusahaan itu dalam
teknik pemasarannya. Jadi perusahaan tersebut tuh memberitahukan, oh ini teknik pemasarannya menggunakan teknik seperti ini, oh teknik perusahaannya menggunakan teknik seperti ini, seperti itu. Dan juga misalnya bagaimana perusahaan itu dalam menerapkan sistem atau teknik pembukuannya, bagaimana teknik pembukuan yang ada dalam perusahaan tersebut, karena setiap perusahaan itu pasti memiliki teknik pembukuan yang berbeda-beda. Kita diajarkan dalam satu perusahaan itu bagaimana teknik pembukuan yang baik dan benar dan yang berlaku di perusahaan tersebut. 3. Ekonomi teori. Ekonomi teori ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga keseimbangan antara pasar uang dan pasar barang. Maksudnya, antara uang yang beredar dengan barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan. Keduanya itu harus seimbang. Jadi antara uang yang beredar atau barang atau jasa yang ditawarkan itu harus seimbang. Jadi, di saat ada uang yang beredar, di situ ada barang-barang atau jasa-jasa yang ditawarkan. Yang keempat, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku-perilaku konsumen. Misalnya, bagaimana suatu perusahaan itu menentukan harga-harga barang. Lalu, berapa margin yang harus dimiliki perusahaan tersebut. Misal lagi, jika ada ungkapan, mengapa barang-barang perusahaan dalam per hari itu naik? Karena permintaan yang semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, mengapa barang-barang dalam perusahaan itu perharinya turun? Karena penawaran yang tinggi tetapi permintaan yang sedikit atau menurun. Seperti itu. Yang kedua, ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang ekonomi secara keseluruhan, seperti perubahan ekonomi yang banyak mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan juga pasar. Misalnya, kebijakan pemerintah tentang ekspor-impor. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang ekspor-impor? Misal, pemerintah akan memperlonggar kegiatan impor. Berarti, luar negeri harus mempersiapkan diri dengan barang-barang impornya. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah ingin menutup atau membatasi kegiatan impor, berarti perusahaan luar negeri harus lebih leluasa dan tetap mengikuti kegiatan atau kebijakan yang dibatasi oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan impor tersebut. Yang kelima, konsep dasar ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Misalnya, apa penyebab pengangguran? Misalnya kurangnya lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana solusi bagi seorang pengangguran? Misalnya dengan mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Fungsinya untuk tukar-menukar barang atau untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli. 4. Deflasi dan inflasi. Misal, apakah barang-barang itu harganya naik atau barang-barang itu harganya murah atau menurun? Terjadi inflasi jika ternyata barang-barang itu naik terus-menerus dan permintaan yang semakin tinggi. Terjadi deflasi apabila barang-barang itu menurun terus-menerus dan permintaan yang semakin turun atau berkurang. 5. Permintaan agregat dan penawaran agregat, di mana permintaan agregat adalah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam 1 tahun. Jadi, permintaan agregat ini adalah
harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu 1 tahun. Sedangkan penawaran agregat adalah jumlah atau total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Jadi, penawaran agregat ini adalah jumlahnya atau totalnya dari permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang dibutuhkan pada tingkat harga yang telah ditentukan. Yang keenam, keseimbangan IS dan AM, di mana IS bisa disebut pasar barang dan AM bisa disebut dengan pasar uang. Jadi, pasar barang dan pasar uang itu harus sama-sama seimbang. Karena jika terlalu banyak uang, terjadilah inflasi, dan jika terlalu banyak barang, akan terjadi deflasi. Maka dari itu, agar tidak terjadi inflasi dan deflasi, pasar barang dan pasar uang harus sama-sama seimbang. Yang ketujuh, kebijakan ekspor dan impor. Kebijakan pemerintah dalam ekspor dan impor yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menjual barang ke luar negeri dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam membeli barang dari luar negeri untuk diperjualkan di dalam negeri. Yang keenam, perbedaan ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, ekonomi mikro, kebutuhan tenaga kerja satu perusahaan, sedangkan ekonomi makro, kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan. Jadi, ekonomi mikro hanya membutuhkan tenaga kerja dalam satu perusahaan saja, sedangkan ekonomi makro membutuhkan tenaga kerja secara keseluruhan atau banyak. Perbedaan ekonomi mikro dan makro yang kedua yaitu dalam hal konsumsi, di mana ekonomi mikro konsumsi hanya untuk individu dan ekonomi makro konsumsi untuk negara. Perbedaan ekonomi mikro dan makro yang ketiga yaitu dalam hal produksi, di mana ekonomi mikro jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan ekonomi makro jumlah produksi suatu negara atau nasional. Jadi, ekonomi mikro di sini jumlah produksi hanya suatu perusahaan saja atau dalam perusahaan saja. Sedangkan ekonomi makro jumlah produksi suatu negara atau dalam suatu negara atau nasional. Perbedaan ekonomi mikro dan makro yang keempat yaitu dalam hal harga, di mana ekonomi mikro harga setiap barang dan jasa. Ekonomi makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Jadi perbedaannya, ekonomi mikro hanya harga setiap barang dan jasa saja. Sedangkan ekonomi makro harga barang atau jasa secara keseluruhan. Sekian tanggapan saya mengenai penjelasan dari materi Bapak Wadud Nafis, yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.